Shalom. Ya. Hari ini kita memasuki bulan yang baru, pas di tanggal 1 Saudara ya. Pas di tanggal 1 Juni dan kita memasuki tema yang baru yaitu exalting the lowly. Hobinya Tuhan itu Saudara adalah meninggikan yang rendah. Tadi di awal pembukaan saya sampaikan bahwa hobinya Tuhan itu mengangkat orang yang direndahkan. Hobinya Tuhan itu adalah mengangkat mereka yang merendahkan hatinya. Hobinya Tuhan adalah mengangkat mereka yang datang sama Tuhan dengan remuk hati, dengan hancur hati. Ada lagunya kan Saudara? Hati yang hancur kau berkenan. Sekali lagi hobinya Tuhan adalah untuk mengangkat, katakan mengangkat. Ada satu lagu yang diciptakan, ini lagu lama banget tahun berapa? Tahun 90 awal. Pak Arifin menciptakan sebuah lagu dari kitab Mazmur. Ku hendak bersorak-sorai untuk selama-lamanya. Lalu refnya bilang gini, segala tanduk orang fasik akan dihancurkannya. Tapi tanduk orang benar akan ditinggikannya. Ini Saudara, ini lagu ciptaan Pak Arifin. Tuhan akan mengangkat anak-anaknya yang rendah hati, yang direndahkan, yang datang sama Tuhan dengan hancur hati, yang mau mengosongkan dirinya di hadapan Tuhan. Makanya tadi di awal pembukaan saya bilang datang sama Tuhan itu dengan hati yang kosong. Ya. Mazmur pasal 63 mengatakan begini, seperti tanah yang kering. Saya pernah mengajarkan ini. Seperti tanah yang kering yang tandus tiada berair. Sikap hati kita sama Tuhan itu selalu seperti itu Saudara. Jangan pernah bilang kalau sama hadirat Tuhan ya. Kalau sama hadirat Tuhan jangan pernah merasa istilahnya cukup Tuhan, cukup Tuhan. Enggak, tapi seperti tanah yang kering. Tandus tiada berair, disiram kurang, disiram lagi kurang Tuhan. Padang gurun itu Saudara, jadi kitab Mazmur pasal 63 itu ditulis ketika Daud sedang ada di padang gurun. Saya pernah ke padang gurun dengan waktu itu panas banget. Kami berangkat ke Israel itu kalau nggak salah bulan September, itu masih panas. 41 derajat Saudara. Jadi waktu saya kan tipikal orang iseng-iseng gitu ya. Jadi waktu iseng minum, kami di Israel tuh enggak ada ini, enggak ada aqua gelas gitu, enggak ada. Jadi botolan. Jadi saya siram sedikit gitu ya. Enggak ada sampai setengah menit Saudara, kering. Itu tanah yang kering tandus tiada berair itu berbicara tentang satu situasi yang gersang, panas. Siram kering, disiram lagi kering Saudara. Bayangin air tanah itu menyerap air sedemikian rupa ditambah dengan panas, nggak cukup. Ayo sama Tuhan itu selalu Tuhan, I just want you more and more. Aku mau Engkau lebih dan lebih lagi. Datang sama Tuhan itu terus minta penuhiku. Ya kan kita masih ada dalam masa 10 hari pencurahan Roh Kudus Saudara. Jadi ambil waktu-waktu ini untuk bilang sama Tuhan, Tuhan penuhi aku lagi Tuhan. Penuhi aku lagi Tuhan. Penuhi aku lagi. More. Ya kan. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Dengan roh-Mu, puaskan kami terus Tuhan. Nah, itu yang saya katakan bahwa kita ini harus terus mengosongkan hati kita sama Tuhan. Minta sama Tuhan terus puaskan hati kita. Dan Tuhan suka Saudara. Kalau kita minta sama Tuhan gak mungkin Tuhan gak kasih. Makanya datang sama Tuhan penuh dengan kerinduan. Datang sama Tuhan dengan penuh kehausan. Jangan datang sama Tuhan dengan kekuatan kita. Pasti dipatahkan sama Tuhan. Jangan datang sama Tuhan dengan kebanggaan kita.
hati yang hancur kau berkenan. Haleluya. Ini harus selalu jadi sikap hati kita sama Tuhan. Tuhan, ini loh aku. Kosong, penuhi aku. Amin. Nah, exalting the lowly saya akan bahas dari tema hati yang menyembah. Lukas pasal 1 ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-55. Lukas pasal yang pertama ayat 46 tentang nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Ini cara kita sehari-hari baca dengan normal saudara ya. Padahal ini berupa nyanyian dan saya percaya Maria nyanyinya, ngomongnya gak begitu ya. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ini menjadi ayat tema di bulan ini, ya, ayat 52. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Nyanyian Maria ini dinyanyikan sama Maria saudara, bukan sekedar tanpa alasan, enggak. Maria sedang bergumul sama Tuhan. Why me Lord? Kenapa aku Tuhan? Dari segala atau jutaan wanita yang ada di Israel, kenapa aku yang kau pilih? Ya Tuhan pasti gak pernah salah pilih orang, benar? Saudara di tempat ini juga gak salah pilih. Coba bilang sama kiri kanannya, kamu gak salah pilih. Anda ada di tempat yang tepat bersama dengan orang-orang yang tepat. Ya, jadi Tuhan gak pernah salah. Ya. Di dunia yang sibuk dan penuh pencarian akan pengakuan saudara, Tuhan justru mencari yang berbeda. Apa yang berbeda? The heart of worship, hati yang menyembah. Hati yang itu tadi, mau merendahkan diri, merendahkan hati. Hati yang rendah dan berserah. Ini yang Tuhan cari, makanya saya bawa konteks exalting the lowly ini dari sisi hati yang menyembah. Ya, datang sama dengan Tuhan dengan hati yang rendah dan berserah, Tuhan berkenan. Pusat penyembahan kita adalah Kristus, bukan yang lain. Dunia kan sekarang sedang banyak ya berbagai macam ajang kompetisi, mulai dari nyanyi, dance, memasak, apalagi ya kalau kita lihat di TV itu saudara ya, reality show, ya macam-macam, fashion, make up, fotografi, bedah rumah, desain, banyak hal saudara. Ya, banyak orang rindu untuk menunjukkan bahwa aku mampu, aku bisa. Tapi mari kita melihat bagaimana, ini konteksnya berbeda ya. Kita mau lihat bagaimana seorang yang rendah bukan hanya akan ditinggikan oleh Tuhan, tetapi dia memiliki hati yang menyembah di dalam satu kedalaman hati bersama dengan Tuhan. Amin. Magnificat, rendah ditinggikan. Inilah Maria, saudara. Maria ngomong, Tuhan aku ini siapa? Kok bisa aku yang kau pilih bahkan untuk melahirkan sang juru selamat ke dunia ini? Dan dia bilang jiwaku memuliakan Tuhan. Karena dia tahu ini semua Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah. Saya nulis satu lagu bersama dengan mama rohani saya. Yang judulnya Engkau Allah besertaku itu. Kalau saudara perhatikan kata-kata awalnya bilang gini. Aku
bersukacita. Tapi lagu slow. Di dalammu Yesus Tuhanku. Dan nyanyinya nggak boleh sedih, saudara. Aku bersuka, bukan, tapi bilang aku bersukacita. Dalam tekanan hidup, dalam permasalahan apapun yang kita hadapi, bilang aku bersukacita. Maria juga gundah gulana, saudara. Tapi dia bilang dengan jiwanya, dengan lidah mulutnya, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Ini sikap hati. Belajar sama Maria, bahwa kita datang sama Tuhan dengan segala kerendahan hati kita sama Tuhan. Memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Sadar diri bahwa kita ini bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Sadar bahwa kita ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Sadar bahwa kita sehat hari ini juga karena Tuhan. Sadar bahwa kita diberkati oleh Tuhan. Bisnis usaha kita, pekerjaan kita, sampai dengan hari ini kita ada, itu semua karena Tuhan. Amin. Ini saudara. Jadi jangan pongah. Apa itu pongah? Jangan gak sadar diri sama Tuhan, saudara ya. Jadi ayo kita datanglah sama Tuhan dengan Tuhan. I am nothing. Aku ini bukan siapa-siapa. Jangan mau selalu menjadi yang nomor satu. Saya sudah pernah bilang. Dunia selalu mengarahkan kita menjadi be the number one, be the best, always be the best. Kita menjadi yang terbaik kalau Tuhan berjalan bersama dengan kita. Apapun yang saudara lakukan waktu kita menyerahkan Tuhan, engkau berjalan bersama dengan aku. You are the number one, ya kan? Jelas, dia yang terutama dan dia yang pertama, utama dan terutama. Nah itu dia, itu Tuhan. Biarkan Tuhan yang menjadi nomor satu dan kita menjadi yang 0, 10, perfect, sempurna. Tapi kalau kita dengan kekuatan kita, saudara, kita mau menunjukkan show off, cari pengakuan, wah sudah. Mulai membanggakan diri, terakhir congkak, sombong, siap-siap, itu adalah awal di mana itu kejatuhan kita. Jadi yuk sama-sama. Poin pertama, penyembahan lahir dari kesadaran akan kerendahan. Tadi ayat 48. Ayat 48 bilang, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Ini dia. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Ini. Makanya saya selalu nanyakan sama kita, berapa banyak orang-orang yang berbahagia di tempat ini. Berapa banyak orang-orang yang diberkati Tuhan, ya kan? Karena memang kita ini diciptakan Tuhan untuk menjadi berbahagia dan diberkati. Amin. Tapi dikatakan sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Ini dulu minggu lalu saya khotbah. Saya bilang gini kan, kita sudah tidak punya hak atas diri kita. Kenapa? Karena kita sesungguhnya hidup kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Kita ini tidak lagi menjadi budak dosa, tapi kita ini hamba Tuhan. Katakan hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu bukan bicara pelayan Tuhan, saudara. Beda konteksnya, jangan disamain. Hamba, sikap hati kita ini hamba. Artinya apa? Hidup kita sudah dibayar lunas, Tuhan menjadi Tuhan kita. Makanya kalau kita dalam bahasa Inggris penyebutan Tuhan itu kan God, tapi juga terkadang Lord, L-O-R-D. Lord itu Tuhan, God itu Tuhan. Tapi kenapa kok kita terkadang manggil Tuhan itu sebagai Lord atau Tuhan? Karena kita hamba. Waktu kita menyadari bahwa diri kita hamba, itu yang membuat kita bisa ngomong hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus.
Itu yang bisa membuat kita bilang segala sesuatu telah kuanggap menjadi sampah. Dan segala sesuatu yang aku hidupi sekarang itu ada semua karena Kristus. Ini saudara. Jadi bukan karena kita lagi tetapi karena Kristus. Dan hidup kita dikatakan biar aku semakin berkurang dan Kristus semakin bertambah. Mengikuti Yesus, itulah kerinduan hatiku. Ya, jadi kita mesti terus perkatakan sama jiwa kita, diri kita, katakan sama hidup kita. Biar aku semakin berkurang, Kristus semakin bertambah. Itu akan nampak pada kehidupan saudara. Kitab Amsal pasal yang keempat ayat 23, jagalah hati dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati kita isinya Kristus, yang akan terpancar dari kehidupan kita pasti karakter Kristus. Amin. Tapi kalau kita memenuhi hati kita dengan segala kedongkolan, amarah, kita isi hidup kita dengan kejengkelan, kepahitan, dendam saudara. Maka yang akan terpancar dari kehidupan kita, ya isinya itu tadi, amarah, dendam. Ngomong sama orang itu gak bisa baik-baik. Apa Ikam? Pasti gitu. Dan bahasanya itu pasti sarkas, pahit, menyakitkan. Itu terpancar dari kehidupan. Apa yang kita isi di hati kita, itu akan terpancar melalui kehidupan kita. Amin. Kalau kita membiarkan Kristus hidup dalam kita, maka pribadi Kristus yang akan terpancar dari kehidupan kita. Kembali. Maria sadar bahwa ia bukan siapa-siapa, tapi justru dari tempat rendah itulah ia berseru dengan pujian. Waktu Maria mengatakan kerendahan hambanya, dia sadar bahwa Tuhan, aku ini bukan siapa-siapa. Dari jutaan wanita di Israel, kenapa kau memilih aku? Tapi ini aku Tuhan, hambamu. Dari titik itu Maria ngomong seperti itu. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Dari titik itu Tuhan pakai Maria, Tuhan angkat Maria. Hati yang menyembah bukan hati yang merasa diri layak. Tapi hati yang sadar bahwa semua adalah anugerah. Hidup adalah anugerah. Hati yang menyembah bukan, tadi yang saya bilang, hati yang menyembah bukan hati yang merasa diri, aku bisa. Aku mampu, aku kuat. Aku hebat. Tapi hati yang menyembah berbicara tentang hati yang sadar bahwa semua adalah anugerah. Amin. Saat kita menyadari betapa kita tidak layak di hadapan Tuhan dan betapa besar kasih-Nya, maka penyembahan sejati lahir. Saat kita menyadari bahwa kita tidak layak, dan ketika kita menyadari betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita, maka penyembahan sejati lahir. Penyembahan sejati bukan bicara tentang kemampuan menyanyi, kemampuan bermusik. Penyembahan sejati lahir ketika kita sadar akan anugerah. Worship it's not about a lyric, music. Worship itu tentang hubungan kita sama Tuhan. Rasa kagum dan hormat kita sama Tuhan. Kalau seseorang tidak punya rasa kagum dan hormat sama Tuhan, ketika datang dalam satu ibadah, penyembahan, 10 penyembahan yang berbahaya. Salah satunya adalah ketika kita menyembah Tuhan tanpa rasa kagum dan hormat. Itu adalah penyembahan berbahaya. Kenapa? Karena kita udah gak punya rasa kagum dan hormat. Jadinya nyanyi ya, ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Pulang makan apa ya? Kau Tuhan yang setia. Tadi bensin kayaknya udah diisi deh. Yang selalu besok bisnisku gimana ya? Ku mau selalu bersyukur. Aduh,
lapar. Jangan saudara, datang sama Tuhan itu dengan hati yang penuh rasa kagum dan hormat. Waktu kita bilang, ku mau selalu bersyukur. Kita disadarkan bahwa kita ada sampai dengan hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Makanya kita bersyukur sama Tuhan. Poin yang kedua, penyembahan itu mengakui kuasa dan kedaulatan Tuhan. Ayat 49 sampai 52 bilang gini, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Jadi gini saudara, penyembahan itu mengakui kuasa dan kedaulatan Tuhan. Maria menyebut perbuatan Allah bukan karena prestasinya sendiri. Jangan pernah kita membanggakan prestasi kita di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur sama Tuhan, itu yang betul. Bukan membanggakan. Ingat, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, itu semua karena perbuatan tangan Tuhan yang besar yang menyertai kita. Dan kedaulatan Tuhan. Amin. Jadi Maria mengakui dan menyebut perbuatan Allah. Ia menyadari bahwa hanya karena Tuhan dia dipakai sama Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan sekarang saudara, ya, ada mujizat, itu semua karena dia. Minta pengurapan dari orang, Tuhan berikan aku karunia untuk bisa menyembuhkan orang lain. Begitu ditumpang tangan, wah dia langsung merasa dirinya punya karunia menyembuhkan. Dan sekarang melayani di mana-mana untuk tumpang tangan menyembuhkan. Terjadi? Belum tentu. Hanya supaya karena diakui, aku juga bisa. Aku juga bisa kok kayak orang itu, aku juga bisa kok kayak orang itu. Gawat ini saudara. Kita dipakai sama Tuhan untuk menyatakan kebesaran Tuhan supaya Tuhan yang ditinggikan bukan karena kita. Kalau waktu kita berdoa doa kesembuhan bagi orang dan orang itu sembuh, itu juga bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Kita nggak boleh dibanggakan. Oh, kalau nanti kamu mau disembuhkan, cari orang ini, maka kamu pasti disembuhkan. Lah, emang pendeta dukun yang mesti dicari-cari untuk doa. Sekali lagi saya tegaskan sama seluruh jemaat ya, bahwa saya dan saudara kita semua sama. Amin. Kita punya Tuhan yang sama. Kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita sama. Roh Kudus sama. Perkataan kita sama, saudara. Enggak kan Pak Gem kan spesialis pelepasan, enak aja. Spesialis usir setan. Kita pun bisa, saudara. Semua. Markus pasal yang ke berapa tuh ya? Markus pasal yang terakhir. Saya ingatnya itu aja. Markus pasal yang terakhir mengatakan tanda-tanda ini akan menyertai setiap orang yang percaya. Siapa orang percaya di tempat ini? Saudara orang percaya. Kalau saudara bilangan orang percaya, maka tanda-tanda ini akan menyertai, yaitu apa? Usir setan, tumpang tangan atas orang sakit, bangkitkan orang mati. Berani? Minum racun nggak mati saudara. Jangan coba-coba tapi ya. Karena ayatnya ada Pak Gem, jadi saya minum baygon, mati beneran saudara. Enggak, ini semua pada saat kita sedang dikerjain. Maksudnya berbicara tentang roh kegelapan, kuasa kegelapan. Haleluya, jadi jangan sembarangan saudara ya. Kita semua orang-orang percaya, kita ini dipakai sama Tuhan. Penyembahan sejati itu meninggikan Tuhan dan bukan kita. Sekalipun kami punya corp di sini namanya SCC Worship. Tapi semua lagu yang tercipta di tempat ini semua untuk meninggikan Tuhan, bukan SCC Worship-nya. Dan kalau itu sudah menjadi brand dan brand ini terus dikumandangkan dan kita menjadi terkenal bukan karena Tuhan tapi karena kitanya, udah awal dari kejatuhan. Saya berani bilang itu. Jadi jangan pernah bangga kalau kita dipakai Tuhan lalu kita dibanggakan sama orang lain. No. Berbanggalah karena Tuhan ada dalam kita. Kita menyembah bukan karena berkat yang kita punya. Tapi karena Tuhan itu sendiri. Kita menyembah bukan karena berkat yang kita punya, tapi karena siapa Tuhan itu sendiri dalam hidup kita. Poin yang ketiga,
Allah meninggi atau Tuhan meninggikan mereka yang menyembah di dalam kerendahan hati. Lukas 1 ayat 52, ia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Tuhan tidak hanya melihat suara atau ekspresi luar. Suara dan ekspresi kita dalam menyembah Tuhan itu tidak menentukan kita punya hubungan dengan Tuhan. Setuju, katakan amin. Yang pernah ke Semarang, Tante Debo sama Frankie ini orang Semarang, saudara. Enak saudara, kalau tiap kali makan makan di Semarang itu pengamen di situ nyanyi lagu rohani, saudara. Saya juga kaget waktu itu kita makan apa ya, nasi apa gitu, terus tiba-tiba ada sekumpulan pengamen nyanyi janjimu seperti fajar, wih asik nih gitu. Terus akhirnya ada orang, ayo nyanyi lagi, terus nyanyi lagi lagu apa gitu, semua lagu-lagu rohani, saudara. Ya, artinya apa saudara? Pengamen pun bisa nyanyi lagu rohani dengan ekspresi yang benar, dengan suara yang terbaik. Tapi apakah itu menentukan kita punya hubungan dengan Tuhan? No. Jadi ayo kita sama-sama. Tuhan tidak hanya melihat suara atau ekspresi luar kita saat menyembah. Tapi yang dicari sama Tuhan adalah sikap hati. Katakan sama-sama saya, sikap hati. Orang yang rendah hati, yang menyembah dengan ketulusan adalah orang yang akan ditinggikan oleh Tuhan. Orang yang rendah hati, orang yang datang menyembah Tuhan dengan ketulusan akan ditinggikan Tuhan. Contoh siapa? Sakeus. Dia merendahkan dirinya, dia merendahkan hatinya. Dia bilang apa? Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tapi orang-orang Farisi bilang apa? Tuhan, kenapa kau datang ke rumah dia? Dia adalah pendosa, dia begini, dia begini, dia begini. Endingnya bagaimana? Sakeus dibenarkan. Orang Farisi merasa diri paling benar. Saudara mau yang mana? Pulang dibenarkan atau menjadi orang yang merasa benar? Poin yang terakhir. Terakhir, yes. Hati yang menyembah menghasilkan hidup yang melayani. Kasih kepada Tuhan akan melahirkan kasih kepada sesama. Waktu kita memiliki hati yang menyembah sama Tuhan, maka kita pun akan punya hati untuk melayani. Maria tidak hanya menyembah dalam kata-kata, tapi dia juga melayani. Lukas 1 ayat yang ke-38 bilang, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Sekali lagi, hamba itu sudah tidak punya hak atas dirinya. Dan hamba harus selalu siap melakukan perintah apa yang disuruh oleh tuannya. Coba sama-sama bilang sama saya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Magnificat. Hati yang menyembah akan menghasilkan hidup yang melayani. Jadi waktu diminta melayani saudara, jangan pernah tolak. Kalau saudara sudah dikasih kesempatan melayani, layani dengan benar. Layani dengan yang terbaik. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Saya bilang kalau sama tim, latihan-latihan yang terbaik. Nyanyi-nyanyi yang terbaik, main musik yang terbaik. Ya. Seluruh pelayan Tuhan, layani yang terbaik, jadi asyir yang terbaik. Waktu nyalamin orang, nyalamin dengan segenap, jangan setengah-setengah. Shalom yang mantap, ada kuasa Tuhan bekerja. Kalau disuruh pelayanan, lakukan dengan yang terbaik. Jangan pelayanan akhirnya menjadi habit, kebiasaan. Akhirnya kita mulai terbiasa. Kalau sudah terbiasa akhirnya mulai membiasakan diri. Ngomong apa sih Pak Agam nih? Akhirnya kita jadi menyepelekan gitu saudara. Ayo, hati yang menyembah menghasilkan hidup yang melayani. Penyembahan sejati melahirkan tindakan ketaatan dan kerendahan hati yang berkelanjutan. Sekali lagi,
Penyembahan sejati melahirkan tindakan ketaatan dan kerendahan hati itu berjalan terus menerus. Bukan minggu ini aku rendah hati, besok aku sombong. Enggak, saudara. Ketaatan kita, kesetiaan kita itu terus menerus. Bukan hari ini aja aku setia, besok setiana. Tapi sekali kita punya hati yang menyembah, ya, itu akan terus melahirkan ketaatan, kesetiaan, apalagi dan kerendahan hati yang berkelanjutan. Penyembahan bukan hanya lagu di hari Minggu saja. Sekali lagi, penyembahan bukan hanya kita menyanyikan lagu di hari Minggu saja, tetapi sikap hidup tiap hari. Amin. Ayo, Tuhan sampai dengan hari ini saudara masih meninggikan yang rendah. Tuhan masih mencari penyembah yang menyembah dalam roda kebenaran. Bukan yang menonjol di hadapan manusia, tapi yang mau berserah di hadapan Tuhan. Kalau hati kita remuk, rendah, tulus menyembah Tuhan, maka Tuhan akan melihat kita. Matanya memandang ke seluruh bumi, memperhatikan anak-anak atau orang-orang yang dikasihi Tuhan. Tuhan akan melihat kita, Tuhan akan mengangkat kita, dan Tuhan akan memakai hidup kita untuk kemuliaannya. Amin. Berapa banyak saudara mau merendahkan hati supaya kita ditinggikan oleh Tuhan. Tapi juga jangan hitung-hitungan sama Tuhan begini. Tuhan, aku rendahkan hatiku sekarang, tapi segera angkat aku. Jangan saudara. Ya, Tuhan mengangkat kita kapan, itu adalah waktunya Tuhan. Makanya gini, hati yang menyembah itu percaya bahwa segala sesuatu itu adalah karena kuasa Tuhan dan kedaulatan Tuhan. Jadi kita nggak boleh ngomong sama Tuhan, aku setia hari ini, besok kau berkati aku ya Tuhan. Jangan saudara. Kedaulatan Tuhan saja yang membuat kita diberkati atau tidak. Ya, jadi intinya jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan.